Selamat pagi student semuanya. Kembali bertemu dengan Sir Arisman dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang kisah sengsara dan wafat Yesus. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti kita membahas tentang kebangkitannya. Kematian merupakan peristiwa yang amat biasa. Mengapa? Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati. Kematian seolah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu ia lenyap bagai ditelan bumi. Tetapi iman Kristiani justru menegaskan bahwa seharusnya kematian dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan baru. Kehidupan kekal bersama dengan Allah. Maka persoalannya adalah bagaimana manusia mempersiapkan dan menghayati kematiannya. Nah, pada bagian ini kita akan diajak membahas sengsara dan kebangkitan Yesus. Sengsara dan kebangkitan Yesus bagi orang Katolik merupakan dasar iman kita. Untuk lebih memahaminya, akan diuraikan mengenai alasan Yesus menerima sengsara dan wafat itu. Bertolak dari itu semua, kita memaknai peristiwa sengsara dan wafat itu dalam kehidupan sehari-hari. Wafat Yesus adalah kenyataan historis. Kisah sengsara yang kita miliki sekarang sebagaimana termuat dalam keempat Injil, sesungguhnya tidak pertama-tama menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana kronologinya, melainkan sebenarnya mau menyampaikan bahwa ada pewartaan tentang makna kisah sengsara Yesus bagi jemaat yang mengimaninya. Namun, pewartaan itu jelas dilandasi oleh kenyataan historis bahwa apa? Yesus benar-benar menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Untuk itu, para peserta didik anak-anakku sekalian, perlu dijelaskan sejauh mana fakta sejarahnya, latar belakangnya, sebab musababnya Yesus jatuh hukuman mati, dan apa maknanya dalam kehidupan iman kita. Baru setelah itu nanti kita akan melangkah ke tema kebangkitan. Yesus tidak tinggal dalam kubur, tetapi dia bangkit. Itulah dasar iman kita. Maka marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu kepada kami. Sebab nyatalah dalam hidup kami bahwa kasih-Mu itu tak pernah putus oleh kedosaan kami sekalipun. Bahkan saat dunia terkungkung maut, Engkau merelakan Putra-Mu sendiri menjadi penebus kami. Semoga seperti Kristus kami pun selalu setia kepada Engkau, sekalipun harus menderita sengsara dan wafat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, para student sekalian, anak-anakku yang terkasih, kita mencoba pada tahap pertama ini menggali pengalaman berkorban bagi orang lain. Berkorban bagi orang lain. Kita akan masuk, silakan baca nanti kisah seorang santo, namanya Maximilian Kolbe. Orangnya, kisah hidupnya ini luar biasa. Coba baca nanti kisahnya. Lalu sejauh mana tindakan berkorban demi orang lain itu, betul-betul masih hidup dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu sejauh mana juga tindakan berkorban demi orang lain itu masih ada dalam kehidupan di sekitar kita, di sekitar sekolah kita. Nah, tindakan yang mirip dengan tokoh Maximilian Kolbe ini apa? Apa yang pernah kita lakukan atau dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita? Coba temukan itu ya. Nah, setelah kita menggali tadi pengalaman konkret itu, lalu kita mulai sedikit berefleksi, mencoba menggali lebih dalam pemahaman kita bagaimana mungkin demi menyelamatkan orang lain, seseorang harus kehilangan nyawanya.
ini tidak ada cinta yang bisa lebih besar dari itu. Umumnya yang paling berharga adalah nyawa. Tapi ada orang yang demi kehidupan kita dia rela kehilangan nyawa. Nah, sebenarnya di pengalaman kita keseharian, ya pengalaman yang sedikit mirip ke itu, ya ke situ, ya walaupun tidak sebanding, ya bukan nyawa. Ya, contoh konkretnya adalah pengorbanan orang tua kepada anaknya. Kalau kalian bisa melihat, ya ketika seorang anak sakit, ya dan saat itu orang tua melihat anaknya yang sakit, rasa-rasanya dia mau menggantikan si anak. Yang penting anaknya jangan sakit. Ya, begitulah ilustrasi atau perbandingan bahwa ada orang yang sangat mencintai kita. Ada orang yang sungguh ingin menyelamatkan kita. Nah, sebagai orang Katolik, maka kita sangat beruntung memiliki tokoh-tokoh yang hebat, ya, dalam berkorban demi kebahagiaan orang lain, demi kedamaian orang lain, demi keselamatan orang lain. Dan ini yang harus kita tebarkan. Karena dengan ini, maka semakin banyak orang yang mau berkorban, bukan malah mengorbankan. Dan kalau ini menjadi budaya dunia, maka yakinlah percikan surga sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita masuk pada inti. Kita mencoba memahami kisah sengsara Yesus Kristus dan apa maknanya. Yang pertama, kita melihat konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Kita lihat bahwa ya, warisan iman Kristiani itu bersumber dari iman orang Israel, orang Yahudi. Namun kita lihat sendiri juga bahwa orang-orang Yahudi itu juga yang punya andil besar sehingga Yesus harus mati. Maka kita coba ada 3 konteks di sini. Pertama, konteks perayaan Paskah. Konteks perayaan Paskah Yahudi, ya ini belum muncul lagi orang Kristiani, ya. Zaman Yesus, ya jauh sebelum zaman Yesus juga mereka selalu merayakan Paskah. Apa yang mereka ingat di sini? Mereka ingat saat mereka bebas dari perbudakan Mesir. Ya, mereka ingat masa-masa itu dan Musa menuntun mereka ke tanah terjanji. Nah, pada zaman Yesus, ya ini konteks pertama tadi. Yang konteks kedua adalah pada zaman Yesus, rupanya bangsa Yahudi ada di bawah jajahan Roma. Ya, pemerintah Roma. Kita lihat sendiri ketika Yesus lahir, Kaisar Agustus yang memberi perintah supaya seluruh masyarakat di bawah jajahannya pergi sensus mendaftarkan diri. Tentu apa? Mengukur berapa banyak akan dapat pajak dari para kaum jajahannya. Nah, ketika hari raya Paskah, ya, umumnya mereka ingin ingat bahwa kita pernah merdeka, maka peluang untuk terjadinya pemberontakan sangat besar. Nah, ini konteks sosial yang kedua. Dan yang ketiga, ya, sebelum Yesus banyak yang mengaku diri sebagai Mesias palsu. Dan umumnya kehadiran para Mesias palsu ini menakutkan bagi pemerintah Roma. Sehingga ketika muncul kata Mesias, muncul kata raja, secepatnya langsung diboikot, langsung dieksekusi oleh pemerintah Roma. Dan inilah dasar-dasar nanti yang akan dilemparkan oleh para pemuka Yahudi di depan Pilatus, yang memang bertugas sebagai kaki tangan Roma atau gubernur yang mereka letakkan di Israel pada saat itu. Itu konteks sosial menjelang penangkapan Yesus. Ya, kita harus tahu itu. Ya, bukan tiba-tiba ditangkap Yesus itu, bukan. Ada konteksnya.
Ada yang mendahului, ada kisah-kisah yang mendahului sebelumnya. Nah, ini dia. Siapa mereka yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus? Jelas, di urutan pertama adalah para pemuka agama Yahudi, para imam, ahli Taurat, dan berikut para pejabat pemerintah yang berkuasa. Para pemuka Yahudi, ya, para ahli Taurat, melihat bahwa ada beberapa tindakan Yesus yang dianggap melanggar aturan agama Yahudi. Dan kita tahu bahwa agama Yahudi ini sangat ketat dengan peraturan-peraturan keagamaannya. Dan itu tertulis dalam hukum Taurat. Malah oleh para imam, ya, ahli Taurat yang serakah itu mencoba menambah-nambah isi dari Taurat itu supaya menguntungkan diri mereka. Dan ini yang dibersihkan oleh Yesus. Ya. Nah, beberapa hal. Yang pertama, Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis. Orang Yahudi itu luar biasa. Membedakan orang ini najis, orang ini haram, orang ini itu. Nah, dan mereka nggak mau bergaul biasanya dengan itu. Apalagi sekelas seperti Yesus. Yang mereka lihat dia seorang nabi, seorang yang harusnya berwibawa, kok bergaul dengan orang-orang najis? Ya. Dan berkali-kali Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Nah, hukumannya kalau melanggar hukum Taurat itu, yang paling berat itu adalah rajam, dihukum mati. Ya. Dan yang berikut, Yesus dianggap melanggar adat saleh Yahudi. Ya. Adat saleh Yahudi ini sangat banyak. Ya, bahwa tidak boleh dekat dengan perempuan, tidak boleh bersentuhan dengan orang sakit kusta, tidak boleh makan dengan sembarangan, ada aturannya semua. Dan Yesus pernah melanggar itu. Ya. Nah, padahal sebenarnya ada nilai yang tinggi yang disampaikan Yesus pada saat misalnya ya mengampuni orang, mengampuni wanita yang kedapatan berbuat zina. Nah, dan akhirnya memang setelah Yesus mengampuninya, malah wanita itu bertobat. Ya. Nah, Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama ini lagi. Ya. Posisi para pemuka agama dengan keberadaan Yesus ini terancam. Orang rame-rame mengikuti Yesus sehingga bait Allah makin kosong. Dan yang terakhir itu Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka, termasuk juga pemerintah. Ya. Padahal Yesus tak pernah mengganggu pemerintah. Maka ketika ada orang yang menanya kepada Yesus, bolehkah kita membayar pajak? Yesus meminta 1 keping dinar, dan dia tanya, ini gambar siapa? Ini gambar kaisar. Apa kata Yesus? Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Nah, ini berturut-turut kita melihat kisah sengsara dan wafat Yesus, ya. Dan ini adalah bahan yang paling panjang, ya. Mohon untuk dipelajari dengan baik. Pertama, nanti kisahnya itu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Itu ada dalam Lukas, ya. Waktu itu dia bersama dengan 3 rasulnya, termasuk Petrus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus sendiri menyangkal Yesus. Ya, dan itu sebelum hari ketika Yesus ditangkap, Yesus sudah menduga dan sudah menyampaikan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terjadi. Nah, setelah itu Yesus di hadapan mahkamah agama, ya, kepada imam agung. Disitulah Yesus ditampar, diludahi, ya, dikenakan
mahkota duri. Ya. Lalu Yesus dipimpong ini di hadapan pemerintah. Yesus di hadapan Pilatus dan Herodes. Saling tuding. Bawa dia ke Herodes dulu. Bawa ke Pilatus lagi. Dan akhirnya atas andil para pemimpin agama Yahudi, akhirnya Yesus disalibkan. Akhirnya Yesus wafat dan dimakamkan. Itu ada dalam Injil ya. Lukas 23, 26 sampai 56. Nah, apa maknanya sebenarnya sengsara dan wafat Yesus ini? Ya. Pertama adalah wafat Yesus adalah konsekuensi ya atas pewartaannya tentang kerajaan Allah. Konsekuensi apa? Ketika kita katakan sesuatu yang baik di tengah-tengah orang yang jahat, pasti orang jahatnya merasa terganggu. Dan konsekuensinya, dia pasti dibenci, dia pasti dienyahkan. Nah, yang kedua, wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Sebenarnya ketaatan yang luar biasa itu. Ya, bahwa dia seorang Mesias, menerima ketaatan untuk wafat. Ya. Dan berikut wafat Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Ya. Bahwa manusia akan dibangkitkan. Ya. Yesus solider sampai setuntas-tuntasnya. Dan yang berikut, wafat Yesus bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Putranya sendiri diutus ke dunia. Bukti cinta yang luar biasa. Bahwa dia sangat mengasihi kita. Dan kematian Yesus menyelamatkan manusia. Jadi, makanya kita sebagai pengikut Yesus menyatakan dia adalah penyelamat kita. Itu makna sengsara dan wafat Yesus. Nah, ini nanti langkah terakhir ya, menghayati makna dan sengsara Yesus ya. Coba ya, pilih salah satu peristiwa jalan salib. Tahu kan yang diletakkan di dinding-dinding gereja itu? Coba renungkan salah satu, mana yang paling menarik bagimu? Apakah ketika dia jatuh untuk pertama kalinya, atau ketika Veronica membersihkan wajah Yesus, atau ketika dia bertemu dengan ibunya Maria? Ya, silakan renungkan. Dan silakan baca Mazmur ya, untuk menutup pembelajaran itu. Silakan ambil kitab sucinya, buka Mazmur atau lihat di slide share ini. Mazmur 118 ayat 1 sampai 9 dan ayat 14. Maka yakinlah dengan belajar dari Yesus tentang berkorban dan Santo Maximilian Kolbe, semakin banyak orang yang akan menyelamatkan orang lain. Tentu keselamatan yang kita maksud adalah keselamatan kita selagi kita ada di dunia ini. Dan yakin dengan pengorbanan kita makin banyak orang yang lolos dari maut, lolos dari kebinasaan, merasakan keselamatan. Semoga pembelajaran ini membantu Anda untuk menemukan iman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.